Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala ma nawasalafuna salih ila hadrati sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jama'a sayyidina wa syakhina wa jama'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wa nasallam al-fatihah. Iyyaka na'budu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ada manfaat dan barakat. Dan marilah kita berniat beriktikaf pada ini masjid. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dzurriyyat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin, hadirat keluarga rahimakumullah. Pengajian kita sambungannya yaitu tentang sunat-sunat wudu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa sunanuhu ay al-wudu'i asyaratu asya. Wa fi ba'din nusakhil matni asyru khisal. Bermula sunat-sunat wudu. Sunat yaitu sudah kita tahu manggawi dapat pahala, meninggalkan ada apa. Nah itu kan sudah definisi sunat. Manggawi dapat pahala, meninggalkan kada apa. Tapi dengan niatan kita apabila kita menggawi ittiba, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatan kita mengikut Rasul, ada lain. Karena ujar Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'un." Jikalau kalian cinta akan Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku ya Rasulullah. Jadi memandang itu tidak sempurna cinta seseorang kepada Allah tanpa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau cuma menggawi nang wajib. Apakan lagi parai? Sedangkan menggawi nang wajib aja kan ada cukup, belum tanda cinta kepada Allah. Tapi dengan mengikuti apa yang dianjurkan dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memandang itu tadi, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau kalian cinta akan Allah, fattabi'uni, ikuti aku ya Nabi. Niscaya yuhibbukumullah, niscaya cinta akan kalian oleh Allah. Allah pasti. Inang wajibnya belum sempurna ya kah? Apakan lagi parai? Parai sampai yang mengaku cinta luput banget. Ya, parai. Nah itu tertolak kecintaan seseorang
apabila parai. Sedangkan nang wajib aja belum, apakan lagi nang parai. Maka mun pandir parai itu harus banget ya kan. Berma'rifah luar biasa, soalnya berjumat parai. Nah, na'udzubillah min dzalik. Maka Allah Ta'ala bila orang mencintai tadi akan Rasulullah, mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, niscaya cinta akan kalian oleh Allah. Nah itu diumpati niatan kita menggawi-gawi sunat itu, yaitu ittiba di Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bahasa kita mengikut akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunat-sunat wudhu maupun wudhu ini wudhu wajib maupun wudhu ini wudhu sunat. Nah kayak apa wudhu wajib ketika kita hendak sembahyang kan wudhu wajib. Nah kayak apa wudhu sunat? Nah ketika kita hendak guring kan wudhu sunat. Nah itu. Sama tetap jangan samantang kita mengerja wudhu sunat. Nang sunat wudhu ini ditinggalkan, jangan sampai. Kan meskipun gawian kita pacang guring, gawian kita pacang mengaji, tetap jangan sampai kita meninggalkan kesunatan wudhu nang pacang kita bahas ini. Berapa sunat-sunat wudhu? Asyaratu asya, yaitu 10. Sunatan wudhu ada 10. Ada kawa berataan sedikit ya lah. Alihkan deh kita. Tapi mudah-mudahan kita kawal barataan ya kan? Kawal barataan. Lawan mengikuti jejak langkah Rasulullah atau sunnah-sunnah Rasulullah ini, tunggal nyaman jangan nangalih. Kalau ada kawa nangalih, kan nangalih misal bangun malam jam 2 sampai ke subuh, kalau nangalih, kalau ku kada istiqamah, ya kan? Kan nang kita cari amal adwamuha wa ingkalla, sepaling kekal, sepaling istiqamah sekalipun sedikit. Namun pacang banyak 5 tahun sekali, nah itu salah. Hadirin hadirat keluarga rahimakumullah, 10 perkara, dan pada sebagian catatan mata yaitu 10 macam. Berapa? Yang pertama, at-tasmiyatu awwalahu, yaitu dengan mengucap tasmiyah. Apa tasmiyah? Dengan mengucap bismillah. Kita usahakan kita menghiraukan juga, meskipun di luar daripada wudhu, perkara yang baik-baik kita ucap bismillah. Karena kullu amrin dzibalin la yubda'u bihi bismillah bahwa aqta, maksud aqta naqisul barakah. Tiap-tiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, maka itu putus. Maksud putus itu naqisul barakah, yaitu kurang barakat. Maka kita nih berataan pasti hendak sempurna. Bila hendak kita sempurna, gawilah yang sempurna juga ya kah? Semuanya orang pasti hendak hasil yang bagus, tapi kulir berusaha. Sama orang mengatam, hasil hendak banyak jadi pupuk kada disamprot kada. Kurang lebih ya kan? Makanya al-ajru biqadril masyaqqat, upah itu dengan kadar payah kita, dengan kadar hasil itu dengan kadar usaha payah kita adanya. Hadirin hadirat keluarga rahimakumullah. Jadi disunatkan yang pertama yaitu dengan kita mengucap bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap bismillah. Wa aqalluha, dan sepaling sedikit sunnahnya nih, sepaling sedikit kita membacanya, yaitu membaca bismillah tadi, yaitu bismillah. Bismillah. Wa akmaluha, dan sepaling sempurna bismillahirrahmanirrahim. Itu sepaling sempurna, yaitu kita mengucap bismillah. Tetapi kayak apa aja? Tetap disunatakan wa yusannu ta'awudhu qablaha wa ayyazida ba'daha. Tetap disunatakan juga, misal kita hendak mengamalkan bismillah, di sini disunatakan juga tetap, yaitu berta'awudz. Apa ta'awudz?
dengan kita mengucap a'udzubillah qablaha, sebelum mengucap bismillah. Oke, mengaji juga, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sunat. Bahkan ujar ulama wa ayazida ba'daha, dan bahwa menambah ia sesudah. Apa? Alhamdulillahi 'alal Islam wa ni'matihi. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura wal islama nura. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahduruni. Itu ada mengatakan. Tambahi aja sidin. Mun kawa, mun kada kawa, bismillah barang. A'udzubillah nang nyata hafal aja ya kan? Nang nyata hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana itu kesunatannya itu ketika kita membasuh tapak tangan. Bismillah. Apa artinya alhamdulillah? Bermula segala puji atas Allah, bagi Allah, alal Islam, atas anugerah Islam. Karena nikmat yang luar biasa Islam ini, nikmat luar biasa. Nikmat iman dan Islamnya. Biar mereka melihat akan mukjizat, tapi Allah Subhanahu wa taala kadang memberi nikmat iman dan Islam, dapatlah. Jadi kita alhamdulillah orang yang dikadarkan, ditakdirkan oleh Allah taala beriman dan berislam, mudah-mudahan sampai mati. Nah, sambangannya lagi doanya wa ni'matihi, dan atas nikmatnya Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzina adalah Allah ja'alal ma'a tahura wa islaman nura. Allah menjadikan akan banyu itu suci. Tempat al suci banyu. Ya kan? Secara mutlak dulu banyu. Amun tanah kan berat ya Allah, karena garing kah, ya kan? Karena ada banyu kan itu. Makanya li istibahatil shalah bila tayamum itu. Wal islama nura, dan Islam sebagai nur, petunjuk. Nah, itu kan disunatkan. Bes kita masalah bismillah. Dan apapun perkara itu tetap kita disunatkan mengucap bismillah, nang baik-baiklah. Pokoknya nang baik-baik, hendak makan bismillah, jangan langsung ngomong barik lana. Bismillah dahulu, atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaq. Itu kita amalkan. Bahkan di dalam kitab An-Nawadir, ada cerita seorang perempuan, apapun perkara yang baiknya berbismillah, dan apapun baiknya gawi bismillah. Sampai-sampai ma'andak catatan gak ada salah khilaf lah di dalam lemari bismillah. Aku nang laki kenapa? Karena luar biasa. Imbah itu nang laki hendak mantis, diambil oleh nang laki, ditaruhi oleh nang laki di suatu tempat. Kisahnya sekalinya nang laki pulang, mana buku itu nang ditaruhi nang laki tadi. Sekalinya dia nang bini aku ulun mamilakan nah paribasa kita di lama. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurut dalam kitab An-Nawadir ada hendak menyanyiakan amaliyah hambanya tadi. Perintah Jibril untuk mengembalikan barang yang ditaruhi oleh nang laki. Nah, berarti ketika nang bini hendak mengambil sesuatu tadi, di situ dikembalikan oleh Jibril. Ada barang tadi, luar biasa kan, itu karamat daripada bismillah. Bahkan dia para ulama, bismillah ini pun bagus kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Ya kan? Mudah-mudahan dengan mengamalkan bismillah itu tertanam di hati kita rasa kasih sayang. Rasa kasih. Fa in tarakaha,
at-tasmiyata awwalahu ata biha fi asnaiha. Maka jikalau meninggalkan dia seseorang akan bertasmiyah, berbismillah, sekalipun sengaja beristilah kada hendak berbismillah, walau amdan, sekalipun sengaja. Lain lupalah. Di sini kata-katanya fa in tarakat tasmiyata ay walau amdan. Maka jikalau seseorang tadi meninggalkan akan bismillah sekalipun sengaja beristilah mengucap kada hendak berbismillah nih di permulaan. Ketika permulaan hendak wudu, basilah aku kada hendak berbismillah. Ata biha fi asnaiha. Mendatangkan ia dengan bismillah tadi pada pertengahannya. Nah, pertengahannya. Pokoknya pertengahan wudu nang mana? Basuh muha ya kah? Sampai basuh batis itu pertengahan antara itu mendatangkan ia. Amun tuntung pada pertengahan ya Allah. Nah, kata-kata hajat tuntung. Ata biha. Nah, berarti mendatangkan ia, mengerja ia akan bismillah tadi pada pertengahannya wudu, maksudnya qablal faraghi min, sebelum selesai daripada berwudu tetap dianjurkan, tetap disunnahkan kita mengucap bismillahirrahmanirrahim, tetap disunnahkan. Hadirin hadirat keluarga rahimakumullah. Bi khilafil jima' di sini bersalahan jima' ini 17 tahun ke atas bersalah jima' fa innahu in taraka fi awwalihi la ya'ti biha fi asna'ihi li annahu yukrahul kalamu fi asna'ihi illa li hajatin. Bersalahan jima'. Nah, jima'. Maka bahasanya jikalau meninggalkan seseorang tadi akan bismillah pada awalnya. Laki ini misal berbismillah, berarti disunahkan berbismillah lah. Pokoknya perkara yang baik. Apakan lagi hendak mengolah anak. Ya kan? Hendak mengolah anak. Apa perkara yang baik? Bahkan peribahasa bila belum berbasuh dibasuh. Jangan. Ada tahu bang di sinilah. Bangun guring nang nyata WC ada di rumah, keluar kepala tercur aja bahkan. Bebasukan, paribasa pikiran, jangan maulah anaknya. Bebasukan. Maka harapan anak mudahan anak yang soleh, anak beruntung ya. Tapi gawian nang kayak itu kan sesuai ya kan, sesuai gawian, harapan kita ini sesuai gawian. Sesuai kalian kita. Nah, jika orang berjima tadi meninggalkan akan bismillah fi awalihi pada awalnya ketika pemulaan hendak menggawi itu ada bismillah, la ya'ti biha bi asnaihi, jangan mengerja atau jangan mendatangkan ia dengan bismillah pada pertengahannya. Aku kan ingat menyai pemulaan tadi bismillahirrahmanirrahim. Namun niatan Quran apa nih junub kayaknya dah. Junub. Jangan. Di annahu karena bahwasannya yukrahul kalamu fi asnaihi. Dimakruhkan akan berkata-kata pada pertengahannya. Pertengahan berjima itu jangan sambil berpandir meskipun pengantin anyar. Nah, dimakruhkan. Karena yang jelas illa li hajatin, terkecuali bagi hajat. Nah, yuha pun hajat. Enggak ada hajat, jangan sampai dipandir. Meskipun lawas ketemu teman ya, bini dikawin aja. Salah. Di hadis Abi Hurairah, karena ada hadis Abi Hurairah. Apa aja? Idza jama'a ahadukum ahlahu fala yanzur ila al-faraji fa innahu yurisul a'ma.
wala yuksirul kalama fa innahu yurisul kharasa. Maka apabila berjima oleh salah satu kalian, ini mudahan kita kalau mengamalkan lah, mudahan kalau mengamalkan. Apabila berjima oleh salah satu kalian akan ahlinya, akan keluarganya, istrinya maksud, maka hendaklah jangan memandang ia kepada farajnya. Pada kemaluan jangan dipandang. Kecuali bagi hajat, asusuban misalnya, ayo pandang. Enggak ada dan apa-apa, jangan dipandang-pandang. Nah, kenapa? Fa innahu yurisul ama, itu mewarisakan picak bila kaskawur. Tapi jangan disambat anu buat kaur jatuh atau jumalat di bini, jangan juga. Wala yuksirul kalam, dan jangan dibanyak berkata-kata. Fa innahu yurusul kharas, maka bahasanya itu mewarisi akan dikhawatirkan anak. Ya kan? Na'udzubillah min dzalik. Nah, selesai. Itu masalah bismillah tadi. Bila kita menggawi, kita tinggal di permulaan, di tengahkan. Fa in faragha minal wudu, maka jika telah selesai ia orang daripada berwudu, untung udah berwudu, lam ya'ti biha, jangan mendatangkan dengan jangan. Waktu untung udah berdoa, hendak berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, jangan. Nah. Tetapi nang disunatakan. Nah, bain yaitu kita berdoa dan membaca surah Inna Anzalna. Ada situ. Nah, habis tentang bismillah. Jangan menggawi kita apabila sudah bersalahan pulang makan. Nah, babida pulang makan, bida makanlah. Lam yati biha, jangan mendatangkan ia orang dengan bismillah apabila sudah tuntung. Lingkidaihi, karena sudah tuntung. Wudu tuntung. Bi khilafil ukli, bersalahan makan. Fa innahu ya'ti biha walau ba'dal faraghi minhu liyataqayya asyaitanu ma'akalahu. Maka jikalau makan untung sudah aja bismillah kah? Ya'ti biha, mendatangkan ia dengan bismillah. Datang kan? Untung sudah mariga hendak malikit rokok peribahasa sudah diberitakanlah hendak malikit rokok. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ba'dal faraghi min, sekalipun sudah tuntung daripadanya makan. Tujuan apa? Liyataqayya asyaitan ma'akalah, supaya memuntahkan, bahasanya supaya jangan tak umpat sitan tuh ada yang di awak kita, supaya memuntahkan oleh syaitan apa-apa nang sesuatu nang telah ia makan. Nah itu supaya tujuan yaitu menghinakan syaitan, bukat dimuntahkan supaya setan kada makan dia kada kenakan hajanan parut, tapi supaya tujuan yang maksud memuntahkan setan tuh idza syaitan, terhindar kita daripada gangguan setan atau kita menyakiti tabalik setan kada nyaman. Nah itu bahasanya. Hadirin hadirat keluarga rahimahullah. Dan nang kedua yaitu wa ghaslul qaffaini, adamun secara gawiannya tapak tangan, membasuh tapak tangan ya kan. Tapi secara kalam yaitu bismillah. Wa ghaslul qaffaini ila qu'ain, dan membasuh tapak tangan sampai ke dua mata tangan. Sampai sini kah? Dan dua mata tangan. Nah, basuh. Qablal madmadati, sebelum baku umur.
Sebelum aku kumur masuk basuh tangan dahulu. Hendak berwudu ya apa kan lagi hendak makan. Biasa kita ada kacauan ya ada bapak kemulaan ini ada bapak kan kacau. Asal sesudahnya udah makan aja bakacau. Tapi tetap ya kak, tetap bagus bakacau juga ya kak, tetap bagus bakacau. Nah, an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, sebelum baku kumur. Wa yughsiluhuma, dan caranya pula. Wa yughsiluhuma salasan intaraddada fi tuhrihim, dan membasuh ia orang akan dua tapak tangan tadi jikalau ragu-ragu ia pada kesucian tangan. Apakan lagi imbah guring, jangan kada bakacau bari bahasa basuh tangan imbah guring langsung makan, karena kita kada tahu di mana bemalam ini nih ya kak, di mana bemalam kada tahu, apakan lagi getalan. Nah, kan karena kira-kira kita bertahan pernah melihat orang guring ya oleh makinnya getalan ras ya, luka tangan kita basuh. Nah, tetapi di sini wa yughsiluhuma, membasuh ia akan dua tapak tangan tadi salasan 3 kali intaraddada fi tuhrihima, jikalau ragu-ragu ia pada suci keduanya. Ragu-ragu jadi supaya dibasuh apa? Supaya yakin suci. Tapi membasuhnya ini, membasuh dua tapak tangan tadi qabla idkhalihima al-ina'a, sebelum memasukkan keduanya akan wadah. Ini andai kata kita baimber lah, amunang bakran langsung ya kalau ini baimber. Berarti andai kata cibuk kayak dulu lah, cibuk ahijak. Nah kayak itu basuh, jangan ingat. Nah baginanya ragu-ragu, dak mayaribuk ila mala yaribuk, tinggalkan ragu-ragu, datangkan yang kada ragu-ragu. Aku aja ragu-ragu apa? Suci ka kada, suci ka kada. Nah itu. Maka supaya hilang ragu-ragu, basuh tangan tadi dengan keluar tadi 3 kali. Ragu tadilah supaya jangan ragu-ragu, tinggalkan. Sama kalau sembahyang 3 4 3 4 3 4. Nah, mana kita ambil 3. Yakin kau jadinya leh. Amun wadai 3 4 wadai ambil berapa? Ambil 4, jangan ambil 3. Pun kita ambil 3 sampai ke rumah pian musyawarah ragu. Ya kan ragu ada. Nah jadi kan perkara ada nang bisa bertambah, bisa dikurangi, nang menimbulkan keyakinan. Kalau disamakan berarti beda antara nang dimakan lawan ibadat ya kalau kita. Dak mayaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan olehmu kepada nang ragu-ragu, datangkan olehmu kepada nang apa? Tinggalkan olehmu nang ragu-ragu. Ila ma la yaribuk. Jadi kerja nang maulah kada ragu. Karena ujar Nabi adalah hadisnya, idza istayaqadha ahadukum min naumihi fala yughmis yadahu fil ina. Maka apabila bangun oleh salah satu kalian daripada guring, maka jangan mencalap ia akan tangannya pada wadah, kan sehingga membasuh ia hatta yughsilaha salasan, sehingga ia membasuh 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena ia kada tahu di mana bermalam tangannya. Tangannya. Nah ini nang kita sebelum kita masukkan tangan kita ke wadah tadi, disunatakan membasuh tangan, yaitu akan wadah nang mana al mustamila, nang berisi
alamain atau mengandung atas air duna qullataini nang bukan dua kulah lain berarti amun di kulam banyak ya kalau lebih daripada dua kulah jangankan berwudu mandi aja cabur itu asal jangan sariki kaum aja tak boleh aja ya kalau paling sesambatan orang bener ya kan kok aja mandi di kulam itu misal lah itu bicara suci. Nah bicara suci menanggung masalah yang lain lain bisa kita masalah yang lain bila banyu tuh disediakan untuk berwudu berarti kan udah boleh mandi mana itu tadi di kulam kan kesan wudu kan ada kesan wudu aja berarti udah boleh mandi di situ tapi bila di kulam jagasan manfaat muslimin secara umum berarti boleh aja apa kan itu kalau ada tuh muhkamatun adat yang kita hukum apa nah kebiasaan orang fa in lam yughsilhuma maka jikalau inya nih kada membasuh akan tangan langsung basuh di luar tadi basuh kan tadi jalan sebelum menculap tangan ke imber basuh dulu di luar nah maka andai kata inya kada membasuh pada dibasuhnya kuriha lahu ghamsuhuma bil ina'i dimakruhkan hukum makruh aja Pak kada sampai derajat kepada haram makruh karena kada ada punis tangan kita ini najis katanya caka ada punis tangan itu najis berarti kacang najis banyu tadi ya ada punis kan cuma di situ keraguan-raguan nangaran ragu nih kadang dihukum makan atau dihukum makan maka jikalau tidak membasuh ia akan kedua tangannya kurihalahu ghamsuhuma fil ina dimakruhkan bagi orang tadi akan masukkannya tangan fil ina pada wadah nang berisi banyu nang kurang daripada dua kulah wa in tayakana tuhruhuma lam yukrah lahu ghamsuhuma maka dan jikalau ini andai kata jikalau yakin akan suci yakin sudah yakin karena imbah makan atau apa yakin kada ada istilah imbah guring ya berarti nang diraguakan bisa imbah guring ya kan karena kada sadar kita di mana bermalam tapi amun nang kita waktu sadar kayak ini nah ada apa andai kata diimbir aja tadilah diimbir nang kurang daripada dua kulah kita menculuk tangan kita itu ada apa gitu. Karena kita sadar yakin ada kemana-mana ya yakin wa in tayakkana tuhrahuma jikalau yakin ya orang akan suci keduanya tadi lam yukrah lahu ghamsuhuma tidak dimakruhkan bagi orang tadi akan mencalap atau memasukkan tangan ke banyu nang sedikit nang kurang daripada dua kulah tadi. Hadirin hadirat keluarga rahimakumullah. Timbanya pulang wal mabmadatu baku umur sunat baku kumur ini sunat tapi urutannya ba'da ghuslil qaffaini sesudah membasuh dua tapak tangan beda kita ada tahun di sini ada tahun di sini kebiasaan mendaerah kami ini orang dahulu melihat rancak bila hendak membasuh batis ya baku kumur ya padahal kan di sini sebelum masuk kepada pekerjaan wudhunya basuh tangan tadi bismillah ya basuh tangan hanya baku kumur ada kita biasaan orang basuh taringa kah nah taringa ya kalau hanya basuh batis itu kadada mendatang kesunahannya ya kadada mendatang kesunahan saja kadada mendatang kesunahan ba'da ghasli qaffain sesudah membasuh dua tapak tangan wa yasulu aslu sunnati fiha
dan hasil dapat bahasa kita ulih asal sunnah agawi sunnah nih dapat sudahnya biha pada masalah baku kumur tadi biidkhalil ma'i fil fammi dengan memasukkan air ke mulut. Cukup sudah. Ditaguk kadanya tuh urusan belakang dulu. Masukkan. Taguk gak boleh lah. Boleh mau kada puasa. Salah. Taguk. Sunnah dah. Atau hukum murakan, kalau warakan. Ada dah istilah. Oh, ada dah. Cukup tuh udah asal sunnah. Asal tak masuk banyu kamu tuh cukup sudah. Jadi katakan asal sunnah itu dari bahasa kita mendapat sudah akan pahala sunnah. Masalah sedikit banyaknya itu tergantung batasannya. Makanya kan ada paribasa sekurang-kurang witir berapa? Satu yang oleh. Nah itu ada dapat sudah pahala. Ayah sulu asal sunnah fiha biidkhalil ma'i fil fammi dan hasil asal sunnah padanya dengan memasukkan air pada mulut. Sawaun adarahu fihi wa majjahu amla. Fa in arada al-akmala majjahu. Sama adalah memutar-mutar ia. Wah, para bahasa-bahasa kita itu apa? Lupa kumur berhimat. Memutar-mutar ia seseorang akan banyu tadi pada mulutnya. Kemudian melontarkan apa? Mengeluarkan. Nah itu. Amla atau kada. Itu sama dan pahala sunnah. Berarti bahasa ditaguk kakada. Wa in aradal akmala, maka jikalau menghendaki ia akan yang lebih sempurna, hendak yang lebih sempurna, majjahu, mengeluarkan ia akan banyu tadi, keluarkan. Tetapi wayundabu ayyubalagha fil madmadati wal istinsyaqi illa fi haqqi shaimi fatuqrahu lahu al-mubalaghatu khasyata ifsadis shaumi atau khasyatan ifsadas shaumi. Dan disunatkan akan mubalaghah berhimat ada apa tataguk. Nah, tataguk banyu itu ada apa? Berhimat fil madati pada baku kumur dan tambahnya pada memasukkan banyu ke hidung illa terkecuali. Nah berarti kada disunatkan mubalaghah, ada disangatkan berhimat fi haqqis shaim pada hak orang puasa. Ya kan? Pada hak orang puasa jangan mubalaghah. Jangan berhimat, berarti jangan sampai kan terus nah, terkadang itu kan. Nah, maka bagi orang puasa jangan kayak itu. Berarti menunjukkan kada ada larangan baku kumur bagi orang puasa. Sunat baku kumur ya kan? Terkadang kita ada wani, aku puasa. Ada wani baku kumur. Padahal sunnah itu. Tapi asal sesuai aturan, apa tadi aturannya? Sesudah membasuh tangan. Ya kan? Kesunahannya itu kan sesudah membasuh tangan. Kenapa? Jadi baku kumur behimat tadi bagi orang yang puasa itu dimakruhkan. Karena kenapa? Tukrahu lahu al-mubalaghah khasyata ifsadis shaum. Karena takut rusak puasa kalau tak masuk ke dalam pakungan atau rongga kita. Maka apabila kita berhimat nih, orang puasa nih berhimat baku kumur tadi, tataguk, maka itu dikatakan bersilah karena berhimat.
ngarannya. Tapi andai kata kita kada berhimmat, tatagok itu kada istilah berarti bapak. Nah itu bedanya lah. Makanya ada kata-kata darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Min jalbil masalih. Menolak kerusakan diutamakan daripada menarik maslahat. Padahal hukumnya apa? Pokok umur sunatnya kalau balaghah. Tapi bagi orang yang puasa mempacang rusak nang wajib. Lebih baik tinggalkan nang berhimmat. Jangan takutan. Terkadang takutan ya Allah, ada bani orang malah itu menjadi aneh. Si umur kada puasa kayo aja. Sia-sia warak aja sampai hiyak mun kada puasa. Nah, itu ngarannya makanya kan ada kata-kata mangqalla ilmuhu katsura i'tiraduhu. Barang siapa sedikit ilmunya katsura i'tiraduhu, banyak ma'iktiratnya, banyak ma'iktirat. Karena tasambat tadi sangkaan inya ada puasa ya kan samantang inya baku kumur, berarti kita puasa lah. Misalnya masih bulan puasa lah, maksudnya bulan puasa disunahkan puasa 6 ya kan? Ya kalau sunnah masih puasa 6. Kalau luar Syawal ada sunnah lagi. Apakan lagi masih ada kabar, ada bapak aja aja berapa? Gawi aja ya kan? Dapat 2 kita. Jadi jangan ada apa-apa atau hukumnya, malah sunnah apabila kita memang hendak berwudu baku kumur. Jadi, tetapi baku kumur tadi satu mat saja apa masukkan banyu keluarkan itu sudah hasil. Tetapi yang lebih bersangkutan tadi dengan kita mubalaghah atau dikatakan kita bahi. Sebagaimana dikatakan di sini, fa inna ma hurrimat qiblatu shaim al muharrikati lisyahwati. Dan hanya saja diharamakan akan menciumnya orang puasa. Kenapa? Karena yang menggerakkan bagi syahwat. Nah timbul syahwat itu nanti haram. Maka ada timbul syahwat, ada jadi masalah. Nah itu paribasa. Hadirin hadirat keluarga rahimakumullah. Terakhir tentang masalah wudu, sunat wudu, al istinsyaku, yaitu dengan memasukkan banyu kahidung. Nah sunat jangan baku kumur aja, banyu kahidung ini nang mawahin lah. Kada mahir. Masa kasalingunan kah aja. Ba'dal madmadati. Nah, kesunahannya dahulu yang utama sesudah baku kumur. Wa yahsulu aslu sunnati bihi bi idkhalil ma'i fil ampi sawa'un jazzabahu bi nafsihi ila khayashimihi wa natharahu amla. Sama adalah hasil udah pahala sunnahnya nih. Dikatakan kita baku kumur, bapak memasukkan banyu ke hidung, yaitu dengan kita memasukkan air pada hidung. Sama ada mahyut akan banyu dengan sendirinya sampai kepada sumsum sini dan menghembuskannya. Itu sama udah. Atau tataguk sama sekali. Nah itu sudah hasil sunnah. Nah itu hasil sunnah sudah, berarti satu dikit aja ya. Nah sedikit aja nah yuk 3 kali cukup, itu udah hasil sunnah. Kembali kita kepada ayat tadi karena kita membahas sunnah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah cinta kepada kita amun kita mengikuti jejak langkah Rasulullah. Biar kada bapadah, ya kan? Biar kada bapadah aku cinta Allah, cinta Rasulullah. Biar kada bapadah, tapi gawian kita gawian menunjukkan orang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Bahkan di Imam Ghazali, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisan gawian kita itu lebih tajam, lebih fasih daripada lisan perkataan. Jadi 2000 kata-kata amun tanpa bukti hanya
sia-sia. Nah, mudah-mudahan kita selalu diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kawa mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bertahan mati dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'udzu billahil alaihim. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa rzuqna fahman saqama innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghnina bi'ilmi wa akrimna bihilmi wa zidna bittaqwa wa jamilna bi'afi ya birahmani ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ladzatan nadhur ila wajhika wa syauqan liqa'ika rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah.